bagaimana tapak depan dari toko kue Valencia Bali. Jadi sedikit ulas balik, kalau di tahun 2020 kemarin kita udah nyelesain satu project untuk renovasi sebuah tapak depan bangunan. Jadi kita dapat project ini melalui partner kita, Pak Tony. Jadi Pak Tony ini seorang pemborong yang dulu kerja di Jimbaran. Jadi kita dapat link ini dan kita dipertemukan dengan Pak Edi. Pak Edi ini punya keinginan untuk mengupgrade tampak depannya. Karena kalau kita perhatiin, lokasinya ini ada di Tabanan dan di deretan itu banyak banget ada toko kue. Kanan kiri, samping-sampingnya itu ya kalau kita baca secara psikologi di daerah itu ramai banget pasarnya. Jadi beliau berkeinginan untuk merubah tampak depannya agar lebih cantik. Nah, kita bakal lihat gimana sih kondisinya sebelum project ini selesai. Jadi gimana awalnya dan bagaimana sampai akhir, kita bakal ulas lebih jelas di step-step berikutnya. Nah, saya bakal ulas lebih detail mengenai konsep yang kita terapin. Jadi saya bakal compare gimana proses di awal sebelum bangunan ini kita desain dan dikerjakan dan sesudah. Jadi kita cek dari Google Map deh. Karena waktu project sebelum dimulai kemarin kita belum sempat nge-review bangunannya waktu masih polos ya. Jadi lokasinya itu ada di Jalan Ahmad Yani Tabanan. Kalau kita lihat dari Street View Google, nah ini jelas banget. Ini kondisi sebelum kita desain kemarin. Jadi kalian bisa lihat teman-teman di sini di Google Map ini kondisinya masih polos banget. Padahal kalau kita perhatiin ini bersebelahan banget sama toko kue lainnya. Nah, Valencia Bali ini luasannya lebih lebar lagi daripada toko kue yang di sebelahnya. Sayang banget kalau desainnya dibikin sederhana. Jadi setelah diskusi, keinginan klien dia pengen bikin fasad di mana kalau kita perhatiin ini kan ada dua bagian utama ya, kanan dan kiri ada dua bangunan ruko. Jadi yang di bagian kiri, kalau kiri saya ini bakal didesain dengan konsep pohon gandum. Ini karena di toko yang lagi satu yang ada di Singaraja udah diterapin. Nah, ini bakal dibikin lagi seperti itu di toko di Tabanan ini. Dan yang di sebelah itu bakal menggunakan bentuk segi 6 dengan pengaturannya agak random. Untuk lebih jelasnya bakal saya jelasin di konsep menggunakan sketsa. Nah, saya bakal bikin beberapa sketsa untuk menjelaskan gimana konsepnya kita terapin di Valencia Bali ini. Oke, di sini kita pakai program Sketchbook seperti biasa. Nah, bangunan ini kan dibagi menjadi dua bagian utama, di mana di sebelah kiri saya itu difungsikan sebagai tempat menjual kue, roti, dan sebelah kanannya itu untuk kafe. Jadi dua fungsi tapi saling mendukung satu sama lainnya. Ini simetris ya, kanan kiri sama ukurannya. Cuma kita akan bikin gimana semenarik mungkin fasad ini bisa mewakili tempat ini sebagai tempat jualan roti. Dan karena ini sudah dibikin, tokonya udah ada di daerah Singaraja, itu menggunakan konsep bagian depan dengan tampak pohon gandum. Jadi simbolis pohon gandum ya. Valencia Bali ini logonya kan ada sentuhan pohon gandumnya. Nah, ini bakal kita terapin di fasad di bagian kiri. Jadi di area sini bisa dilihat di sini yang di kiri ini akan ada pohon-pohon gandum. Jadi ruas-ruasnya kita bakal isi di sini. Di sini kita akan isi pohon gandum. Dan ini akan menggunakan alkubon atau aluminium komposit. Sini pohon gandumnya. Dan saya waktu diskusi kemarin sama Pak Edi sih, karena beliau dari marga etnis Tionghoa, percaya banget sama istilahnya Feng Shui ya. Dan saya sendiri pribadi mendesain juga sering bakal menerapkan sesuatu berdasarkan hitungan spiritual seperti itu. Karena itu
terus terang berpengaruh banget, apalagi buat tempat usaha. Jadi jumlah daun yang bakal ada di sini akan dihitung dan disesuaikan. Ini belum tahu secara detail, tapi bakal kita jelasin di lebih detail nanti di gambar 3D ya. Atau 3D ya. Nah di sebelah kanan itu kita bakal pakai segi 6. Segi 6 dimana disusun secara random. Nanti kita bakal coba nanti aplikasikan sini. Kurang lebih seperti itu. Dan di bagian tengah itu bakal ada logo utamanya. Nah di sini nih logo utamanya. Logo dari Valencia Bali. Seperti inilah kurang lebih desain yang bakal kita terapin di sini. Untuk bagian fasad dari Valencia Bakery. Nah kita juga di lapangan kemarin udah cek gimana proses pembangunannya. Kita asistensi ke lapangan untuk supervising. Di sana Pak Tony dengan rekannya juga sedang bikin interior sih sebenarnya di situ juga. Jadi kondisinya sih proyeknya kerja tayang ya, karena Pak Edi punya beberapa target untuk program bisnisnya. Syukurnya sih untuk bagian pasar udah beres, tapi ada beberapa item-item yang mungkin ada problem. Dan memang dari proyek ini saya bisa kenal dengan beliau, dari owner dari Valencia Bali. Yang sangat disayangkan kondisinya kemarin itu karena dari pemborong tidak bisa menyelesaikan karena ada suatu problem. Pak Tony Surono sebagai partner kita waktu itu sedang istrinya lagi hamil, jadi beliau balik ke Jakarta dan proyek di stop di pertengahan. Untuk bagian depan udah selesai, kafenya masih setengah jadi. Tapi terlepas dari itu, kondisi udah beres, kita udah clearkan di situ. Gauri ditunjuk secara langsung oleh Pak Edi. Akhirnya karena kondisi itu beliau sangat ingin melanjutkan beberapa proyek lagi. Contohnya adalah Central Kitchen dari Valencia Bali plus toko-tokonya yang bakal di-upgrade menjadi konsep franchise. Menarik banget loh. Nah untuk itu sebelum kita melanjut ke yang lebih detail, saya mau nge-review gimana sih desain-desain yang udah kita aplikasikan dan sudah kita terapin. Pertama dari interior deh. Karena interiornya kalau kita cek di lokasi itu sebenarnya sudah selesai. Cuma ada bagian untuk penjualan donat, etalasenya itu bakal dirubah, dan saya udah submit desain dan setuju itu sudah diaplikasikan. Kurang lebih seperti inilah, kurang lebih seperti ini desainnya. Jadi masih mengikuti alur dari interior yang asli, cuma kita rubah di bagian barnya. Di bagian barnya ada display baru dan penggunaan warna-warna yang lebih soft. Jadi ada box tempat menu juga. Kurang lebih seperti ini untuk di bagian barnya. Jadi ada tempat penjualan donat ya. Jadi kita bikin yang tadinya itu counternya panjang banget, kita bentuk jadi L. Jadi yang ada di lapangan udah dirubah atau dimodifikasi oleh Pak Tony kemarin. Cuma belum selesai finishing. Dan untuk di bagian fasad, kita lanjut ke fasad. Nah, bagian fasad depan itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita menggunakan hitungan Feng Shui. Jadi kalau dari desain gandumnya, letaknya kan itu di tengah-tengah logonya. Semakin ke kiri, jumlah gandumnya semakin banyak dan semakin tinggi. Dengan harapan, filosofinya mungkin makin lama perusahaan ini makin besar, naik turun dan akhirnya di posisi yang tinggi. Jadi beliau menghendaki jumlah gandum dan grafik yang naik, seperti grafik lah. Nah ini bagian gandumnya, dan untuk di bagian segi 6-nya ya kurang lebih kita bikin seperti ini nanti, random. Jadi di bagian tengah itu logo, kiri kanannya berbeda. Dan untuk visual 3D-nya seperti ini. Oke, kurang lebih itu yang bisa kita review mengenai project Valencia Bali yang udah kita selesaikan bareng Pak Tony di lapangan. Sejauh itu sih nggak ada problem yang berarti ya, kita bisa selesaikan dengan bagus. Dan syukurnya dari Pak Edi, owner dari Valencia Bali, tertarik untuk mengajak Gauri bekerja sama lagi ke depannya.
Salah satu proyek yang bakal kita bikin ke depannya adalah sebuah tempat produksi massal, produksi besar, yaitu sebuah central kitchen yang berlokasi di Mengwi. Wah, mantap banget tuh. Dan selain itu kita bakal bikin beberapa outlet. Jadi Valencia Bali ini bakal besar ke depannya dan bakal di backup dengan desain dari Gauri. Wah, mantap banget teman-teman. Oke, thank you semuanya udah ngeliat review kita di sini, dan stay tune untuk kedepannya kita bakal memperlihatkan gimana progres kita dengan semua klien kita. Oke, thank you. See you soon.